Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismatika Maulina. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi PJOK tentang sepak bola, yaitu pola pertahanan dan pola penyerangan. Langsung aja ke videonya. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Dalam permainan sepak bola sangat diperlukan yang namanya strategi untuk dapat membobol gawang lawan. Dengan cara menerapkan pola pertahanan ataupun pola penyerangan untuk dapat menguasai jalannya pertandingan. Tujuan adanya pola pertahanan adalah untuk mempertahankan daerah sendiri agar tidak dapat kebobolan, dan sebaliknya tujuan dari pola penyerangan adalah untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya untuk dapat memenangkan pertandingan. Di sini ada 3 pola pertahanan yang sering dilakukan oleh tim sepak bola, yaitu yang pertama adalah pola pertahanan man to man atau perorangan. Pemain mempunyai tanggung jawab untuk menjaga pemain lawan satu persatu hingga pemain lawan tidak sanggup untuk melewati kita dan akhirnya menyerah. Yang kedua adalah pola pertahanan area atau zone marking. Pemain mempunyai tugas menjaga daerahnya masing-masing yang menjadi ruang lingkup di setiap ada lawan di daerahnya. Yang ketiga adalah pola pertahanan kombinasi. Pola pertahanan dalam pemain sepak bola yang memadukan antara kedua pola di atas, di mana setiap pemain menjaga lawannya dan jika lawan tiba-tiba berpindah tempat, maka tugasnya dapat diserahkan kepada pemain yang lebih dekat dengannya. Nah, di sini ada formasi pola pertahanan yang sering dilakukan oleh tim sepak bola, yaitu yang pertama adalah formasi pertahanan 4-3-3. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola terdapat formasi 4-3-3 di mana sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Yang kedua adalah formasi pertahanan 4-4-2. Formasi pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai back kanan, stopper, back kiri, dan libero. Formasi ini menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, sayap kanan, dan sayap kiri di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang. Oke, kita lanjut ke pola penyerangan. Di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah pola gerak tersusun. Gerakan tersusun merupakan jenis pola penyerangan sepak bola yang sudah disusun berdasarkan posisinya masing-masing. Setiap pemain memiliki posisinya masing-masing sehingga strategi ini dapat disebut free role play. Yang kedua adalah pola menghadapi pertahanan rapat. Untuk menghadapi pertahanan tim lawan yang rapat, maka pola penyerangan yang dilakukan adalah dengan melakukan operan-operan bola panjang secara langsung agar lawan dapat keluar dari pertahanan yang mereka buat. Yang ketiga adalah pola mencari ruang kosong. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola dengan memanfaatkan ruang kosong yang tersedia. Pola penyerangan sepak bola ini bertujuan untuk melakukan pola operan terobosan agar penyerang dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini ada formasi pola penyerangan yang sering dilakukan oleh tim-tim sepak bola lainnya. Yang pertama ada formasi penyerang 4-3-3. Formasi pola penyerang 4-3-3 ini terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai back kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai back kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah. Yang kedua adalah formasi penyerang 4-2-4. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain penyerang. Di belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri dan gelandang
gelandang kanan di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang kiri luar dan 2 pemain penyerang kanan luar. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya tentang pola pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Jika kalian kurang memahami materi yang saya berikan, kalian bisa cari lagi sumber-sumber di internet, karena di sana juga banyak sekali sumber-sumber yang memuat tentang pola pertahanan dan pola penyerangan yang lebih jelas daripada apa yang saya terangkan. Oke, segitu aja video dari saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.